Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukaina Zahro, absen 16 3FD 4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan fenomena COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi yang kita bisa alami bersama pada masa-masa pandemi seperti saat ini. Tak kecuali di dalam dunia bisnis. Di dalam dunia bisnis kita kerap kali mengenal adanya pasar. Adanya COVID-19 dalam pasar mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu dapat kita lihat dari macam-macam aspek. Salah satunya yaitu dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Kita sudah tidak asing lagi dengan e-commerce atau electronic commerce. E-commerce merupakan salah satu pendorong besar untuk perubahan perilaku konsumen. Bagaimana bisa? Karena yang awalnya konsumen mencari informasi terkait dengan produk atau jasa, melakukan pembelian produk atau jasa secara offline, kini mengalihkan diri kepada online atau kepada e-commerce ini. Nah, di dalam e-commerce sendiri sangat banyak kelebihan-kelebihan yang dapat diambil oleh konsumen tentunya. Salah satunya yaitu dapat memanage waktu dengan baik. Dengan adanya e-commerce ini, konsumen dapat memanage waktunya dengan baik, dapat menerapkan protokol dengan baik, begitu. Kemudian yang kita ketahui bersama bahwa e-commerce ini sangat mudah untuk pengoperasiannya. Oleh sebabnya banyak sekali konsumen yang menggunakan e-commerce ini sebagai solusi di saat pandemi seperti saat ini. Meskipun e-commerce itu masih ada kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan seperti tidak jauh dari penipuan, contohnya faktanya penggunaan e-commerce ini dari hari ke hari mengalami peningkatan. Nah, ini kita sebut dengan pendorong kuat terhadap perilaku konsumen. Itu tadi. Selain e-commerce juga ada social site dan portal site, di mana social site dan portal site ini juga tidak kalah digunakan atau dijangkau oleh para konsumen dalam mencari informasi terkait dengan produk atau jasa yang mereka inginkan. Nah, dari e-commerce ini tentunya dengan adanya e-commerce ini perubahan perilaku konsumen dari offline menjadi online. Hal ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi pemilik bisnis. Salah satunya yaitu keuntungan besar yang dimiliki oleh pemilik bisnis, pemilik e-commerce. Pemilik e-commerce memiliki keuntungan yang sangat besar pada masa-masa pandemi seperti saat ini, karena kita ketahui ya bahwa penggunaan e-commerce itu semakin meningkat. Nah, selain pelaku bisnis pemilik e-commerce ini mendapatkan keuntungan yang besar bagi mereka, mereka juga memberikan peluang untuk pembisnis-pembisnis baru atau pembisnis pemula yang akan memulai bisnisnya. Sebab yang kita ketahui bahwa e-commerce ini membuka penjual-penjual dari mana saja. Jadi mereka memberikan kesempatan untuk pelaku bisnis yang baru. Kemudian di sisi lain ada pelaku bisnis yang lama, bukan pemilik e-commerce tapi mereka pembisnis yang lama. Nah, adanya e-commerce ini, adanya perubahan perilaku konsumen ini yang awalnya offline menjadi online, ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar bagi pelaku bisnis yang lama. Lagi-lagi pembisnis lama tersebut sudah memiliki toko yang sementara waktu nutup karena adanya COVID ini. Nah, bagaimana
pelaku bisnis lama ini menghadapi itu semua, tentunya pembisnis lama tetap bersaing sehat sebagaimana mestinya dan mengoptimalisasikan penggunaan platform-platform yang ada yang dapat dijangkau oleh banyak konsumen. Platform-platform yang ada tersebut ada e-commerce, ada social site, dan ada portal site. Di awal saya sudah mengatakan bahwa e-commerce membuka peluang selain mendapatkan keuntungan, pemilik e-commerce selain mendapatkan keuntungan yang besar, mereka juga membuka peluang untuk pembisnis baru. Nah, e-commerce juga membuka peluang atau memberikan solusi bagi pembisnis lama. Nah, pembisnis lama bisa menggunakan e-commerce, bisa mengoptimalisasikan penggunaan e-commerce dalam mengembangkan bisnis lamanya tersebut. Selain e-commerce yang bisa digunakan oleh pembisnis lama juga bisa menggunakan social site, mengoptimalkan penggunaan social site, di mana social site ini ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan lain sebagainya. Nah, cara mengoptimalisasikannya yaitu pembisnis lama harus memiliki konten-konten yang lebih kreatif daripada pembisnis baru. Harus memiliki konten-konten yang kreatif dalam memasarkan produknya. Lagi-lagi sekarang ada Facebook Ads atau Instagram Ads. Ini mempermudah bagi pembisnis lama maupun baru untuk menjangkau pangsa pasarnya. Nah, dari itu semua saya simpulkan bahwa pelaku bisnis harus mengantisipasi akan adanya perubahan perilaku konsumen yang baru setelah COVID-19 ini usai. Misal pemilik dari e-commerce sendiri itu menambahkan fitur-fitur yang baru lagi, yang lebih menarik lagi, sehingga antusias dari konsumen-konsumen tetap kepada e-commerce. Kemudian dari pelaku bisnis yang lama, untuk mengantisipasi hal tersebut, karena ini di dunia digital, sistem pembayaran pun sekarang sudah digital, ada e-money dan e-wallet. Nah, e-money dan e-wallet ini akan menjadi transaksi yang tetap digunakan oleh para konsumen. Begitu. Itulah singkatan dari fenomena yang terjadi di tahun 2019 saat ini. Kita tetap mendoakan yang terbaik bagi semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila banyak kekurangan dalam pembicaraan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.